Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kholifa dari kelas MA 22C16. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi berjudul pengenalan PPh pasal 26 tentang pemotongan pajak untuk WPLN, wajib pajak luar negeri sebagai syarat pengumpulan UAS mata kuliah perpajakan. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami konsep dasar PPh pasal 26. Yang kedua, mengetahui siapa yang dikenai PPh pasal 26. Yang ketiga, menjelaskan tarif dan dasar hukumnya. Yang keempat, memberikan contoh perhitungan sederhana. Dan yang terakhir, menyebutkan tata cara pemotongan dan pelaporannya. Apa itu PPh pasal 26? PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari Indonesia, selain yang menjalankan usaha melalui BUT bentuk usaha tetap. Bahasa mudahnya, kalau orang luar negeri atau perusahaan luar dapat uang dari Indonesia, pemerintah Indonesia minta jatah pajaknya dulu ya. Siapa itu wajib pajak luar negeri? Yang pertama, orang pribadi asing. Yang kedua, badan hukum asing. Yang ketiga, tidak tinggal atau berdomisili di Indonesia. Dan yang terakhir, menerima penghasilan dari sumber di Indonesia. Jenis penghasilan yang dipotong PPh 26 semua penghasilan dari Indonesia antara lain: yang pertama, dividen bagi hasil saham, yang kedua bunga misalnya dari pinjaman, yang ketiga royalti, bayaran atas hak cipta, merek dan lain-lain. Dan yang terakhir, sewa dan jasa penggunaan harta imbalan jasa seperti konsultan, teknis, dan manajemen. Misalnya, ada orang Belanda bantuin bikin sistem IT, lalu dia dibayar, Indonesia potong pajaknya dulu. Tarif PPh pasal 26, jenis penghasilan ada dividen, bunga, royalti, jasa, tarif umum 20% dari bruto. Bisa lebih rendah jika ada P3B, tergantung isi perjanjian. Apa itu P3B? P3B ialah perjanjian penghindaran pajak berganda, semacam kerjasama antar negara untuk menghindari pajak yang double. Contoh perhitungan sederhana, royalti ke perusahaan Jepang sebesar 100 juta rupiah. Tanpa P3B sama dengan 20% dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Tetapi dengan P3B tarif 10% sama dengan 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Yang disetor ke Jepang tinggal sisanya. 100 juta diambil 20 juta sama dengan 80 juta tanpa P3B, atau 100 juta diambil 10 juta sama dengan 90 juta dengan P3B. Tata cara pemotongan dan pelaporan. Yang pertama, pemotong pajak pihak Indonesia yang membayar penghasilan ke WPLN. Yang kedua, pemotongan dilakukan saat pembayaran. Yang ketiga, penyetoran ke negara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, pelaporan ke DJP lewat SPT masa PPh 26 maksimal tanggal 20. Dokumen pendukung yang harus dibawa: yang pertama, bukti potong PPh 26, yang kedua, surat keterangan domisili atau SKD dari luar negeri, syarat tarif P3B, dan yang terakhir, kontak kerja atau perjanjian pembayaran. SKD itu semacam surat keterangan asal negara biar dapat tarif pajak lebih rendah. Kesimpulan, PPh 26 pajak untuk orang atau badan asing yang dapat penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, biasanya tarif 20% bisa turun kalau ada perjanjian antar negara P3B. Yang terakhir, harus dipotong, disetor, dan dilaporin tepat waktu. Terima kasih, cukup sekian atas presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.